Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita adalah penyejuk jiwa kita, insyaallah. Nah, ini dimuat pun dalam berbagai kisah bagaimana Umar bin Khattab sebagai presiden Amirul Mukminin dikisahkan begini. Ada orang tua yang bawa anaknya. Ya biasa kita dengar, Pak. Dan ini satu kebiasaan kita dengar. Ustaz, enak sekali itu kemana kanta. Jauh nak sedih mulu iki. Kumbalak lade. Banak na bana Ustaz. Ini siapa yang bapak ibu perdengarkan anaknya begini, hati-hati, Pak. Bapak telah melakukan dan mempertontonkan kelemahan di hadapan orang lain. Jangan sampai kita mengeluh, apalagi nak dengar anak tak mengeluh. Jangan. Dilarang mengeluhkan seperti itu. Maaf ya, apalagi ada seorang ibu sampai nak bilang nak angkat tangan sama saya, sama anak itu bapak ini. Ini anak semakin naik daun ini. Semakin naik daun. Apa dia bilang? Saya sudah jadi ini, kutundukkan mamaku. Dia bilang mamaku, dia bilang, angkat tangan sama saya, saya pore. Tanpa kita sadari, Pak, telah melantik anak kita itu di atas tak. Kalau mau kita mengeluh begini, tidur pianak tak baru diskusi kita. Karena kisah ini, Pak, memberi inspirasi kepada kita. Hati-hati mengeluh. Hati-hati mengeluh. Dia panggil anaknya itu di hadapannya Umar sebagai presiden. Bayangkan Pak ini, seorang ayah langsung melapor di kepala negara. Seorang ayah, kira-kira tingkah apa anaknya ini? Jadi mohon maaf, jadi tanpa kita sadari sering kita melakukan istilahnya seolah-olah hilang energi tak, hilang kekuatan tak, seolah-olah anak tak sudah hebat luar biasa, bisa bapaknya takluk. Jangan, Pak. Bahkan dalam ilmu pendidikan, siapa yang mengatakan orang tua di hadapan anak mengatakan banyak sekali ini anak tahu kemana kan tahu, harus dia menghilangkan kata banyak itu 250 kali kata baik baru sembuh itu kata banyak. 250 kata harus dikatakan anakku ini baik, anakku ini baik, ini baik, baik, baik. 250 kata harus diucapkan, nah dengar ini telikanya orang yang sudah dibilangi banna. Ya, banyak Pak Dek. Jadi, kalau dibilangi banna pagi-pagi, di sekolah lagi dibilangi banna sama gurunya, neneknya lagi bilangi banna. Nanti datangi lagi tante nak bilangi banna, sudah 800 kali mi banna. 4 kali sudah 1000 kali kata baik menggantikan posisinya. Jadi saya tidak mengajari bapak-bapak yang sudah dikasih hibah. Kasih hibah, Pak, selalu ke optimis bahwa anakku ini baik. Dalam hati tak, saya jangan terlanjur melakukan kesalahan. Perbaiki saja. Jangan pernah Pak mengatakan anak tak jelek. Ini anak dikeluhkan, singkatnya begitu Pak, dikeluhkan. Lalu setelah ditanya tentang kenakalannya, ini anak juga cerdas. Dan ini juga Pak, anak nakal itu tidak selamanya bodoh.
Dan ini rupanya hari ini penting kita jawab, Pak, PR besar ini. Karena saya lihat secara umum pandangan kita, saya melihat ini pandangan umum, Pak. Hampir pendidikan kita hari ini, pendidikan mengutamakan gelar dan ijazah. Hampir kita format anak kita dianggap berpendidikan, dianggap berhasil, dianggap satu titik, satu tujuan untuk mendapat keberhasilan apa? Berapa gelar, berapa ijazah. Hampir orang tua hari ini dan di kepala-kepala kita, anak digiring pada sebuah ilmu, bukan lagi ilmu untuk menjadi soleh, bukan lagi ilmu untuk taat, tapi pada satu tataran berapa gelarnya dan berapa ijazahnya. Sarjana itu Ustaz, apalagi kalau dibilang luar negeri Ustaz, S2 mi, S2 mi, itu kebanggaan yang ada pada diri kita. Sekarang cek, ini gelar dan ijazah sesuai kata tarbiyah lil aulad, menurut tarbiyah anak kita seperti apa yang kita harapkan dengan doanya para nabi, doanya orang-orang soleh. Apakah ada mereka mengarahkan begitu? Tapi kita dituntut, Pak, sepertinya hari ini tuntutan ke situ. Sibuk biaya anak kita gelar dan ijazah, sibuk carikan tempat dapat gelar dan ijazah. Dan hari ini kita digiring pada satu persepsi yang salah. Kita tidak berharap anak tanpa gelar tapi dia bisa taat. Itulah tarbiyah yang hakiki. Tarbiyah yang hakiki. Sebagian sudah menyadari hari ini, banyak saya punya teman yang sudah tidak terlalu fokus lagi anaknya sekolah, dia sekolah di mana. Yang penting dia terarah bisa beribadah, tidak lagi fokus keras itu. Nah, anak ini ketika ditanya, dia balik bertanya begini. Ini pertanyaannya nih seorang anak. Alaysa lil walad haqqun ala abi? Bukankah seorang anak punya hak juga terhadap bapaknya? Jadi ketika bapaknya datang melapor sama presiden, dia tongsen balik bapaknya. Amirul Mukminin, bukankah juga seorang anak memiliki hak sama bapaknya? Nah, balik bapaknya. Ini baru di dunia, Pak. Ini baru di dunia. Orang tua tuntut anaknya, salahkan di depan presiden, di depan khalifah, anak pun tuntut. Apakah seorang anak dibiarkan begitu saja? Apa jawaban Umar? Nah, iya, lil waladi haqqun ala abi. Betul, betul sekali bahwa anak memiliki hak terhadap orang tuanya. Cerdas, Pak. Ini yang dikeluhkan. Berarti ini anak punya ilmu. Saya punya hak terhadap orang tua saya.